liburan kecil aja, kita habis kemarin hektik, kita refreshing dikit. Balik lagi ke Bali. Balik lagi ke Bali? Oh, mau stay di Bali ya? Enggak, liburan aja. Ada destinasi selain Bali gitu. Lebih banjir job nggak sih setelah menikah? Insya Allah, insya Allah. Nah guys, jadi surat ini memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka, nama Dhani Ahmad Prasetyo guys. Terhitung tanggal 3 November 2028 karena tidak cukup bukti memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta pihak-pihak yang terkait. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal, ini guys, surat dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 guys. Jadi kesimpulannya setelah membaca surat ini, tidak ada guys KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dikatakan Bunda Maya guys. Jadi Dhani Ahmad Prasetyo tidak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut SP3 atau surat keterangan tersebut guys. Pertamanya sih saya memang agak emosi karena kan saya juga punya anak kan, ya. Saya juga punya anak yang tentunya nggak kepingin dong ayahnya dibilang apa KDRT gitu kan, atau saya juga punya teman-teman dekat. Tentunya juga saya nggak kepingin mereka berpikir bahwa saya adalah suami yang KDRT. Meskipun sudah ada surat SP3. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar, dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock dan kami berusaha untuk tenang dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang, dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati.